Seringkali kita bertanya-tanya, apa sih bukti nyata dari iman itu? Nah, ternyata jawabannya bisa kita temukan dalam dua gerakan. Ya, cuma dua gerakan yang sederhana, tapi punya kekuatan buat mengubah segalanya. Lewat pembahasan kali ini, kita akan lihat gimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama itu ternyata dua sisi dari koin yang sama. Nah, ini dia pertanyaan mendasarnya ya kan? Apa iman itu cukup kita simpan aja di dalam hati? Sesuatu yang personal, buat kita sendiri? Atau jangan-jangan iman yang sejati itu justru harus tumpah ruah keluar, harus kelihatan dalam tindakan nyata? Ternyata, Al-Quran ngasih kita petunjuk yang sangat jelas soal ini. Oke, inilah dia fondasi dari semua yang akan kita bahas. Sebuah ayat yang kelihatannya singkat dari surah Al-Anfal. Coba diperhatikan baik-baik. Ada dua hal yang disebut berbarengan, kayak dalam satu tarikan napas. Mendirikan sholat dan menafkahkan rejeki. Ini bukan kebetulan loh, justru penyebutan keduanya secara bersamaan ini, nah disitulah kuncinya. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari gerakan yang pertama. Coba bayangkan ini sebagai sebuah garis lurus ke atas. Gerakan vertikal. Ini adalah perjalanan batin kita yang nyambungin kita langsung sama Sang Pencipta. Ya inilah inti dari sholat. Tapi tunggu dulu. Coba lihat kata yang dipakai di sini. Bukan melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Wah, ini bedanya jauh banget. Kalau melakukan itu kan bisa aja cuma jadi rutinitas, cuma gerak badan aja. Tapi mendirikan, itu artinya kita menjadikan sholat sebagai tiang. Tiang yang bikin seluruh bangunan hidup kita jadi kokoh. Ini soal membangun fondasi, bukan cuma sekedar ritual. Terus, apa sih yang sebetulnya terjadi pas kita sholat? Coba deh bayangin. Itu tuh momen spesial di mana kita sengaja kayak check out sejenak dari semua urusan dunia. Pas kita berdiri menghadapnya, kita itu lagi ngakuin, "Ya Allah, aku ini bergantung penuh sama Engkau." Ini latihan buat ngosongin ego, buang jauh-jauh rasa sombong, dan ngebiarin hati kita diisi penuh sama kesadaran akan kehadirannya. Nah, setelah gerakan vertikal ke atas tadi, ternyata Al-Quran nggak berhenti di situ, nggak cukup. Dari atas, kita langsung diajak untuk bergerak ke samping. Gerakan horizontal, koneksi kita dengan siapa? Dengan sesama manusia. Dan inilah dia, dunia infak, dunia berbagi. Dan disinilah ada sebuah konsep yang jujur aja revolusioner banget. Rezeki titipan. Coba kita resapi bareng-bareng. Konsep infak ini ngajarin kita kalau apapun yang kita punya itu pada dasarnya bukan punya kita. Itu cuma titipan. Amanah dari Tuhan. Dan ini yang paling penting, di dalam titipan itu ternyata ada hak orang lain. Wow, kalau kita benar-benar paham ini, cara kita melihat harta bisa berubah 180 derajat. Jadi, infak itu ternyata punya dua fungsi sekaligus yang keren banget. Kalau kita lihat keluar, ya jelas infak itu ngebantu orang lain. Iman kita jadi kelihatan dalam aksi nyata. Tapi, coba kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Setiap kali kita memberi, kita itu sebenarnya lagi melatih batin. Latihan buat ngelepasin cengkraman ego. Kita jadi belajar kalau kebahagiaan itu bukan soal ngumpulin sebanyak-banyaknya, tapi justru soal melepaskan dan berbagi. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita gabungin keduanya. Disinilah kita bakal lihat keindahan yang sesungguhnya. Jadi sholat dan infak itu bukan dua tiang yang berdiri sendiri-sendiri. Bukan. Coba bayangin kayak seekor burung. Sholat itu sayap kanannya, infak itu sayap kirinya. Bisa nggak burung terbang cuma pakai satu sayap? Nggak bisa kan? Nah gitu juga kita, butuh dua-duanya buat bisa terbang secara spiritual. Coba dia lihat betapa seimbangnya ini, sempurna banget. Sholat itu gerakan kita ke atas, menuju Tuhan. Di momen itu, kita mengosongkan diri dari ego dan dunia. Terus, infak itu jadi gerakan ke bawah, kembali ke manusia. Kita bawa isi dari hubungan kita sama Tuhan tadi, terus kita bagikan ke dunia. Jadi ada siklusnya. Kita mengisi lewat sholat, lalu kita membagikan lewat infak. Keduanya nggak bisa dipisahin. Nah, ini dia intinya. Gampangnya gini. Kalau kita rajin ibadah, tapi cuek sama sekitar, ibadah kita bisa jadi egois. Sebaliknya, kalau kita aktif banget kegiatan sosial, tapi nggak punya landasan spiritual, kita bisa kehilangan arah. Keduanya itu kayak kaki kiri dan kaki kanan. Coba jalan pakai satu kaki, pasti pincang kan? Iman yang hidup, iman yang beneran jalan, ya butuh keseimbangan keduanya. Terus kalau kita berhasil menyeimbangkan dua gerakan ini, hasilnya apa? Tujuannya apa? Nah, sumber pembahasan kita menyebutnya sebagai jalan menuju kebebasan. Tapi bukan sembarang kebebasan. Ini kebebasan sejati. Bebas dari apa? Bebas dari belenggu yang paling kuat, diperbudak harta, dan terpenjara sama ego kita sendiri. Inilah jalan untuk menjadi seorang hamba, yang ternyata
justru adalah puncak dari kebebasan itu sendiri. Dan yang lebih keren lagi, kalau kita lihat urutan ayatnya di dalam surah, ini tuh kayak sebuah peta perjalanan spiritual yang jelas banget. Langkah pertama, membersihkan hati, melepaskan rasa ini punya gue. Langkah kedua, iman di dalam hati itu digetarkan, dihidupkan. Nah, puncaknya apa? Iman yang udah bersih dan hidup itu diwujudkan dalam 2 aksi nyata, sholat dan infak. Rapi banget kan prosesnya? Sangat sistematis. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kebebasan sejati itu kita temukan saat kita udah nggak lagi diperbudak sama harta, dan nggak lagi dipenjara sama ego. Keseimbangan antara sholat dan infak itu bikin kita jadi ringan. Iya, ringan. Karena udah nggak ada lagi beban kesombongan, nggak ada lagi ketakutan kehilangan harta. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Jadi pada akhirnya, semua kerumitan kehidupan spiritual seorang yang beriman itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 gerakan ini. Cuma 2, bersujud pada Tuhan dan berbagi dengan sesama. Gerak vertikal dan gerak horizontal. Dalam 2 gerakan inilah kita sebetulnya lagi belajar untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama bawa pulang satu pertanyaan. Ini bukan buat dijawab sekarang kok, tapi buat jadi bahan renungan kita masing-masing. Coba kita jujur sama diri sendiri. Apakah kedua gerakan ini, gerakan menuju Tuhan dan gerakan menuju sesama, sudah seimbang dalam hidup kita? Terima kasih sudah menyimak.